فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا Ukasha, apa saja yang hendaknya dilakukan ketika mendapati seseorang yang baru saja meninggal? Pertama kali yang dilakukan apa? Baik, itu hendaknya dihafal, digambarkan. Ya, kita menggambarkan, dan ketika belajar yang seperti ini kita menggambarkan kalau mendapati jenazah, diurutkan mulai dari memejamkan mata, kemudian menutup mulutnya kalau terbuka, mendoakan kebaikan tatkala menutup mata tersebut. Baik. Kemudian kalau mulutnya memang harus diikat, ya diikat tulang rahangnya maksudnya, sehingga janggut diikat ke atas, melemaskan sendi-sendinya, kemudian menutupi jasad mayat dengan kain dari ujung kaki sampai ujung kepala, kecuali siapa? Hendak ya Palimbang? Kecuali muhrim, ya, seorang yang muhrim. Bedakan muhrim dengan mahram. Nah, kalau muhrim seorang yang berihram, kalau mahram apa? Orang yang haram dinikahi. Nah, kemudian mengangkatnya dari lantai, letakkan di meja atau di ranjang. Baru setelah itu, khonifillah ini langkah pertama selesai. Nah, sampai pada apa? Diangkat, ditutupi. Baru apa? Tentunya bergerak berikutnya mulai keluar. Nah, memberitahu tentang kematiannya, kemudian menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Yang butuh menggali segera dipinta untuk menggali, dan seterusnya. Kemudian melihat ke hutang-hutangnya, atau kalau ada wasiat segera menunaikan wasiat. Nah, dan bagi istrinya mulai saat itu apa? Mulai ihdad. Baik, kita masuk pada al-mas'alatul ula. Hukmul ghuslil mayyit wa kaifiyatuh. Hukum memandikan jenazah dan tata caranya. Qala hukmuhu ghuslul mayyit wajibun li amrihi sallallahu alaihi wasallam bih. Hukum memandikan mayit itu adalah wajib. Dan wajibnya di sini akhwanillah yaitu wujuban kifaiyan, atau dinamakan dengan fardu kifayah. Wajib kifai atau fardu kifayah ini sama. Nah, dinamakan fardu kifayah apabila telah menegakkannya beberapa orang yang mencukupi, maka gugur kewajiban dari yang lain. Dan sebaliknya, kalau semuanya meninggalkan pengurusan jenazah muslim tersebut, maka semuanya berdosa. Baik. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimil ladzi waqasathu naqatuh.
Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang muhrim kemudian apa? Jatuh dan terdepak oleh apa? Oleh untanya. Nah, sebagaimana dalam hadis di Sahihain ikhwanillah dari hadis Ibnu Abbas. Dan hadis Ibnu Abbas ini termasuk hadis pokok dalam permasalahan dalam janaiz. Maka dihafal ikhwanillah. Di mana Ibnu Abbas mengatakan bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a rahilatihi fa waqasadhu. Dan tatkala seorang laki-laki berdiri di Arafah, tiba-tiba dia jatuh dari kendaraannya dan terdepak unta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin. Ini perintahnya. Yarhamukallah. Igsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia dengan air dan sidr. Di sini perintah untuk memandikan, dan perintah hukumnya wajib selama tidak ada yang memalingkan. Adapun kelanjutan hadis Alhamdulillah, dan insyaallah nanti juga akan diambil pada pembahasan berikutnya sehingga antum hafal secara keseluruhan. Wa kafinuhu fi thawbain, dan kafankanlah dia pada dua pakaian. Wala tuhannitu wala tukhammiru ra'sah fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Kafankanlah dengan dua pakaian, dan jangan kalian beri minyak wangi. Jangan kalian tutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Tentunya ini kematian yang merupakan tanda husnul khatimah seseorang tatkala dia mati ikhwanillah di atas amalan saleh. Dia meninggal tatkala sedang ihram dan sedang wukuf di Arafah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang putrinya Zainab radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'a. Mandikanlah dia itu thalathan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Hadisnya juga muttafaqun alaih dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Di mana kelengkapannya Ummu Atiyah mengatakan dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami dalam keadaan kami sedang memandikan putrinya. Di sini dalil juga nantinya ikhwanillah bahwasanya memandikan wanita ya wanita, memandikan laki-laki ya laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun itu putrinya beliau tidak memandikannya, tapi yang memandikan adalah para sahabiyah yang ada saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika bima'in wa sidrin. Mandikanlah Zainab itu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan sidr. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah di akhir air yang untuk memandikan tersebut kafur. Dan dicampur dengan kafur kalau dalam bahasa kita ikhwanillah lebih dikenal dengan kampar. Yang dengan kampar. Fa idza faragtunna fa'adhinnani, apabila kalian sudah selesai maka beri tahu aku. Di sini jelas
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabiyah untuk memandikan putrinya. Wa huwa fardun kifayah ijma'an, dan ini hukumnya fardu kifayah berdasarkan ijma'. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu'. Akan tapi akhwanillah, penukilan ijma' ini tidaklah benar. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, wa huwa dhuhulun syadid. Dhuhul yaitu keteledoran yang sangat. Kenapa akhwanillah? Karena khilaf dalam permasalahan hukum memandikan ini adalah khilaf yang masyhur. Baik. Karena apa? Al-Malikiyah menyelisihinya. Baik. Malikiyah tidak mengatakan tentang apa hukum ini fardu kifayah. Sehingga untuk memberikan ta'liq di sini wa huwa fardu kifayah ijma'an, ya. Itu tentang penetapan ijma' laisa bisahih. Bal qad wujida fihi al-khilaful masyhur 'anil Malikiyah. Wa huwa qawlu aktsari ahli ilm. Ini pendapat kebanyakan ahli ilm, bahwasanya hukumnya fardu kifayah, tidak sampai ijma'. Karena ada yang menyelisih dari kalangan siapa? Malikiyah. Nah, baik. Kita masuk pada poin yang kedua, kaifiyatul ghusli. Tata cara memandikannya. Qala yanbaghi an yakhtara li taghsilil mauta man huwa thiqatun adlun 'arifun bi ahkamil ghusli. Sebagiannya untuk memilih dalam memandikan jenazah orang yang thiqah dan adil, orang yang terpercaya dan memiliki keadilan. Adil telah kita lewati pembahasan adil atau adalah ini dalam mustalah. Yang dimaksud dengan adil di sini apa? Indak ya Abu Sa'id. Baik, man ghalaba alaihi ta'ah, yaitu siapa saja yang ketaatan mendominasi pada orang tersebut, yaitu seseorang diketahui dari si ketaatan lebih dominan daripada kemaksiatannya. Kemudian juga alifun bi ahkamil ghusl, dia mengetahui hukum-hukum hukum-hukum memandikan. Baik. Dan tentunya ikhwanillah, semua ini kita berbicara pada kaum muslimin, karena itu syarat utama tayyib muslim. Demikian pula yang dimandikan dia harus muslim. Tayyib bukan bukan orang kafir. Bukan pula ikhwanillah orang yang mati syahid. Karena yang dimandikan syaratnya yaitu muslim dan bukan yang mati syahid di medan peperangan. Kenapa? Karena untuk kedua golongan tersebut tidak disyariatkan mandi. Adapun selain muslim jelas, karena mereka tidak ada kemuliaan badannya, sehingga bangkainya seperti bangkai kucing ataupun anjing. Adapun orang-orang yang meninggal di medan peperangan, maka yang rajih dalam masalah ini tidak disyariatkan untuk memandikan.
Karena Rasulullah SAW tatkala mendapati para syuhada Uhud, beliau katakan apa? Idfinuhu fi dimaihim. Nah, kuburkanlah mereka bersama dengan darah-darah mereka. Nah, tidak apa? Dimandikan, tapi biar darah tetap apa? Ada bersama mereka. Juga pakaian mereka tetap dipakai. Karena mereka akan dibangkitkan dengan membawa kemuliaan tersebut. Luka dan darah mereka adalah kemuliaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tatkala semua itu terjadi untuk membela agamanya. Dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi, ittafaqal ulama ala anna asy-syahid al-maqtul fi ma'rakah al-kuffar, ya fi ma'rakatil kuffar la yughassal. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang mati terbunuh dalam peperangan melawan orang-orang kafir itu tidak dimandikan. Jadi diperhatikan mana yang dinukilkan ijma, yaitu apabila meninggalnya dalam peperangan betul-betul melawan orang kafir. Dan memang meninggalnya di ma'rakah, yaitu di medan perang. Nah, ketika perangnya menghadapi orang-orang kafir, maka ijma dia itu tidak dimandikan. Tapi kalau perang kemudian meninggalnya di rumah, sakit, karena mengalami luka kemudian dirawat oleh bagian kesehatan, kemudian meninggal, tapi di luar medan, dalam artian sudah diundurkan, sudah dirawat kemudian meninggal, ya ini tidak masuk dalam dalam penukilan ijma'. Baik. Qala wa yuqaddamu fi at-tanzil al-wasi thumma al-aqrab fal-aqrab kal-abi wal-jaddi wal-ibn idza kanu 'arifina bi ahkamil ghusl wa illa qaddima ghairuhum mimman huwa 'alimun bidzalik. War-rajulu yaghsiluhu ar-rijal wal-mar'atu taghsiluha an-nisa. Wa likulli wahidin minaz zawjaini taghsilul akhar. Farrajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha. Nah, sekarang kita masuk pada hukum berikutnya berhubungan dengan siapa-siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Nah, dikatakan di sini dikedepankan dalam memandikan jenazah yaitu al-wasi. Al-wasi yaitu orang yang diberi wasiat. Misalnya yang meninggal tadi, ikhwanillah, memberikan wasiat, nanti kalau aku meninggal yang memandikanku adalah fulan, maka dia orang yang paling berhak untuk memandikannya. Nah, untuk memandikan jenazah tersebut. Tsummal aqrab fal aqrab. Ya, kemudian dikedepankan setelah itu orang yang paling dekat hubungannya dengan si mayit, seperti bapak atau kakek, anak, apabila mereka adalah orang-orang yang mengetahui hukum memandikan dan mampu. Karena sebagian orang kalau sudah meninggal saudaranya sudah lemes, tidak mampu berbuat apa-apa, atau mereka sendiri memang tidak memiliki ilmunya dalam memandikan, maka walaupun orang tersebut orang-orang dekat, ya, tidak seyogianya memandikan jenazah tadi, karena tidak memiliki ilmunya. Sebab apa? Alhamdulillah, memandikan ini termasuk kategori apa? Kategori ibadah, sehingga butuh niat, sehingga gugur dengan sebab perbuatan dia tugas dari keumuman kaum muslimin. Nah, tugas dari keumuman kaum muslimin. Kalau ternyata memandikannya tidak sah, ya, bisa terkena dosa keseluruhannya. Nah, jika tidak mengetahui, qaddima ghairuhum mimman huwa 'alimun bidzalik. Baik, apabila ternyata orang-orang dekat tersebut tidak mengetahui tata cara memandikan, maka
kedepankan orang lain yang mengetahui hukum-hukum memandikan. Nah, qala rahimahullah warrajulu yaghsiluhur rijal wal mar'atu taghsiluhan nisa. Nah, perkara berikutnya alhamdulillah bahwasanya dalam memandikan ini ya laki-laki memandikannya para lelaki. Apabila jenazahnya itu wanita, maka yang memandikannya adalah para wanita. Nah, jadi tidak boleh misalnya seorang bapak memandikan putrinya yang sudah balik. Nah, atau seorang adik memandikan kakaknya. Nah, apabila berbeda jenis kelaminnya. Baik. Dikecualikan dari hukum ini, suami istri. Wa likulli wahidin min az-zawjaini taghsilul akhar, farrajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha. Nah, baik, untuk masing-masing dari pasangan suami istri boleh untuk memandikan pasangannya. Maka seorang laki-laki memandikan istrinya dan seorang wanita memandikan suaminya. Ini kalau mampu. Baik. Jadi diperbolehkan dari sisi ini, hanya khusus untuk suami istri. Apabila meninggal sang suami, istrinya boleh memandikan. Baik, dalil untuk masalah ini alhamdulillah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli fa ghasaltu fi al-hadid. Kalau seandainya engkau mati sebelumku, kemudian aku memandikanmu, ya, ini tidak ada halangan dalam artian tidak mengapa. Ini menunjukkan alhamdulillah bahwasanya boleh bagi suami memandikan istrinya apabila istrinya meninggal. Baik. Dan mengenai permasalahan apabila seorang wanita yang memandikan suaminya, terjadi ijma' tentang bolehnya. Dinukilkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah taala. Juga Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah mengenai wanita ini, berdalil dengan hadis Asma bintu Umais. Anna Fatimah radhiyallahu anha awsat an yughsilaha Ali radhiyallahu anhu. Baik. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang hasan dalam Musnad Ahmad, di mana beliau mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u." Seandainya aku mampu mengurus dalam artian perkara tersebut yang sudah lewat, maka sesungguhnya tidaklah memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istrinya. Dan telah sabit dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau yang memandikan adalah istrinya, yaitu Asma bintu Umais. Ini menunjukkan sangat tegas bahwasanya wanita boleh memandikan suaminya apabila suaminya meninggal.
dan dinukilkan ijma'. Adapun sebaliknya, apakah bagi laki-laki memandikan istrinya apabila istrinya meninggal lebih duluan, ini ada khilaf. Nah, dan yang rajih pendapat jumhur ulama tentang bolehnya. Faedah di sini kita tahu saja dalam mana yang terjadi ijma', mana yang terjadi khilaf. Walaupun yang rajih sama, hukumnya sama, yaitu boleh suami memandikan istrinya apabila istrinya meninggal duluan, atau istri memandikan suaminya apabila suaminya meninggal duluan. Yang terjadi khilaf yang mana? Suami mandikan istri. Nah, ada pun yang terjadi ijma', yaitu si istri memandikan suaminya. Kenapa? Karena dalilnya lebih sahih. Nah, perkataan Aisyah juga perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, tatkala beliau meninggal, atau lebih tepat apa yang diperbuat pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala beliau meninggal, yang mandikan adalah istrinya Asma bintu Umais. Baik. Sebagaimana dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Qala rahimahullahu ta'ala wa likullin minar rijali wan nisa'i talsinul aqfali duna sinnis sabi'ah. Dan masing-masing, ya, bagi para lelaki dan juga para wanita boleh untuk memandikan anak-anak yang berumur kurang dari 7 tahun. Nah, ini pembahasan berikutnya. Apabila anak berumur kurang dari 7 tahun boleh dimandikan oleh wanita ataupun laki-laki. Nah, dan ini pendapat jumhurul ulama. Walaupun ikhwanifillah mereka berselisih tentang batasannya. Yang jelas, bagi wanita boleh memandikan laki-laki, anak laki-laki. Dan bagi laki-laki boleh memandikan anak perempuan yang meninggal. Baik. Tapi terjadi khilaf mengenai apa? Mengenai batasan diperbolehkannya tersebut. Ada yang mengatakan umur 4, ada yang mengatakan umur 5 tahun, ada yang mengatakan apa? Kalau kurang dari 7 tahun. Baik. Dan wallahu taala a'lam bishawab. Batasan-batasan umur tersebut kita tidak mendapati dalil yang tegas. Nah, baik. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan batasan umur tadi. Nah, oleh karena itulah kalangan Syafi'iyah mengatakan apa? Batasannya adalah malam yang belum haddan yushtaha. Dan wallahu taala alam, ini pendapat yang lebih kuat. Selama belum mencapai umur apa? Yang mengundang apa? Mengundang syahwat. Baik, malam yang belum haddan yushtaha. Demikian pula wanita. Anak wanita yang kecil juga batasannya apa? Selama belum mencapai apa? Had tushtaha fihi. Malam belum haddan tushtaha fihi. Jadi sama. Karena terkadang wanita seorang mungkin karena gizinya bagus 4 tahun sudah apa? Sudah kelihatan besar, ya, sudah menarik. Baik. Maka dalam masalah umur ini untuk anak-anak intinya apa? Kalau belum mencapai apa? Umur atau kondisi yang apa? Yang menimbulkan hasrat. Menimbulkan hasrat sehingga khawatir menimbulkan fitnah bagi orang yang memandikannya. Nah,
Baik. Qala wala yajuzu lil muslimi wala yajuzu lil muslimi rajulan kana imra'atan taghsilul kafir. Dan tidak boleh bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk memandikan orang kafir. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada wa la taqum 'ala qabrihi." Nah, enggak disolatkan, enggak juga diperbolehkan untuk berdiri di kuburnya. Nah, juga tidak diperbolehkan untuk memandikan. Perkaranya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tatkala meninggal bapaknya, yaitu Abu Thalib, "Idhab fawari." Pergi, nah kemudian apa? Kemudian kuburkan, dalam artian fawari. Mau dikuburkan silahkan, mau dicemplungkan jurang silahkan. Yang penting tidak mengganggu kaum muslimin dengan baunya. Baik. Dan memang ya namanya bangkai ikhwanillah, yang paling amannya dengan dikubur sehingga baunya tidak kemana-mana. Maka seorang muslim menguburkan bangkai orang kafir ikhwanillah niatannya ya untuk apa? Izalatul adza. Izalatul adza, yaitu menghilangkan gangguan dari kaum muslimin, karena kalau tidak dikuburkan ya bau, apalagi bangkai manusia yang baunya melebihi bangkai-bangkai yang lain. Jadi dikuburkan cuma dengan niatan bukan ikram kepada mayat tadi, tapi niatannya untuk menghilangkan gangguan dari kaum muslimin, sebagaimana kita menguburkan bangkai anjing atau bangkai kucing yang baunya mengganggu. Baik. Wala hamlu janazatihi wala takfinu wala salatu alaihi walau kana qariban kal abi wal Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengangkat jenazahnya, dan tidak boleh mengkafaninya, tidak boleh pula menyolati dia, walaupun si kafir ini adalah orang dekat dia, seperti bapak maupun ibu. Ini berhubungan dengan pengurusan orang-orang kafir. Tapi kalau memang seandainya tidak ada yang ngurusi mayat tadi, ya tadi sebagaimana yang Rasulullah SAW merintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Idhab fawari." Kalau seandainya mungkin menyuruh orang-orang untuk mengangkat, dikuburkan, tidak diurus sendiri, tidak apa-apa dari orang-orang kafir. Dan biasanya pada zaman sekarang ya orang kafir yang ngurus mereka sendiri. Cuma terkadang apabila di tengah-tengah pemukiman kaum muslimin ini yang banyak dari kaum muslimin tidak mengetahui prinsip al-wala wal bara. Tetap saja mereka ikut berkumpul, baik takziah dan seterusnya. Baik. Ini berhubungan dengan permasalahan orang-orang yang memandikannya. Siapa yang paling berhak dan siapa yang tidak diperbolehkan untuk
memandikan dan siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk dimandikan. Jadi ada syarat alhamdulillah yang dimandikan, syaratnya adalah apa? Muslim. Syaratnya muslim. Adapun kafir tidak dimandikan. Demikian pula dari kalangan kaum muslimin dikecualikan apa? Seorang yang meninggal di peperangan, yaitu di medan perang, meninggal langsung. Dan yang diperangi adalah orang-orang kufar. Ini terjadi ijma' padanya. Kemudian yang memandikan yang paling utama adalah yang diwasiati. Kemudian setelah itu orang yang paling dekat dengan dia. Ada pembentuk suami istri, maka itu yang pertama kali yang paling kena, dalam artian kalau tidak ada yang diwasiati, maka yang paling berhak memandikan suami adalah istrinya, dan yang paling berhak memandikan si istri adalah suaminya. Tayyib, barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Tapi berhubungan dengan muslim yang tidak sholat, alhamdulillah kembali kepada khilaf tentang apa? Hukum tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, kalau memang dia sama sekali tidak sholat, alhamdulillah, sama sekali tidak sholat dalam hidupnya, nah maka jelas ini bukan muslim, maka tidak usah dimandikan. Tapi kalau dia sholat bolong-bolong, ini yang khilafnya apa? Panjang di kalangan para ulama. Nah, khilafnya panjang di kalangan para ulama. Dan wallahu ta'ala kalau sekedar bolong-bolong alhamdulillah. Nah, baik. Pendapat yang rajih dalam masalah ini masih dalam lingkup muslim. Sehingga dimandikan. Tetap dimandikan. Dan kondisi demikian yang memandikan pun alhamdulillah jangan dari apa? Orang-orang yang memiliki kemuliaan. Dimandikan orang-orang tayyib biasa, dan ada zajar dalam artian ada pengucilan dalam artian dia salatnya bolong-bolong, dalam artian misalnya sehari cuman 4 kali, misalnya kalau yang waktu masih sibuk, misalnya salat asar ditinggalkan. Nah, yang demikian khilafnya panjang di kalangan para ulama, yaitu seorang yang meninggalkan sebagian salat karena malas. Nah, kalau Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah ta'ala dalam kasus yang seperti ini beliau merajihkan tetap masih dalam kondisi muslim. Tetap dalam kondisi muslim. Minimal ada yang mengurusnya. Ada yang mengurusnya. Tayyib. Tapi kalau sama sekali tidak sholat, ini menunjukkan memang apa? Dia tidak menjalankan la ilaha illallah dia, karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Salatnya bolong-bolong tapi paranormal. Dukun. Nah, kalau dia dukun alhamdulillah beda lagi. Ini sekarang tadi kita melihat dari salatnya saja. Ini muslim keumuman, cuman apa? Dia ada malas dalam melakukan salatnya. Dia tidak. Kalau ditambah lagi sudah salatnya bolong-bolong, dia adalah seorang dukun. Maka dia dukunnya ini yang lebih menonjol dalam artian seorang menjadi kahin dukun, ya itu biasanya terjatuh dalam kesyirikan. Baik. Kalau memang itu dukun betulan, maka jelas jatuhnya dalam syirik. Karena tidak akan mungkin alhamdulillah syaitan membantu dia kecuali kalau orang tadi sudah terjatuh dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, "Wala yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ini. Jadi menunjukkan bahwasanya tidak akan diajari ilmu perdukunan, ilmu sihir sampai dia kufur terlebih dahulu. Maka kalau diketahui dia dukun, ya jangan disolati, jangan dimandikan, tidak usah diurus. Hukumnya apa? Masuk kategori kafir. Apa ini?
sholatnya itu menghadap Jumat sama Fitri bulan Idul Adha sholat Fitri. Nah, dalam masalah itu alhamdulillah, nah sebenarnya kalau dari kita sendiri alhamdulillah, secara prakteknya kalau kita sendiri insya Allah ketika mendapati yang demikian tidak usah. Karena apa? Mesti akan ada sebagian kaum muslimin yang akan ngurus. Misalnya tadi di desa dapati orang yang sholatnya bolong-bolong atau sekedar berangkat sholat Jumat saja atau berangkat hari Id saja. Nah, kalau dari kita tentunya tidak usah diurusi yang demikian, tidak ada kemuliaan padanya. Karena apa? Yakin ya namanya di desa atau di lingkungan pasti akan ada minimal apa Pak Baya, minimal apa Pak kaumnya mesti ngurusi. Nah, sehingga tidak perlu dalam prakteknya, dalam fatwanya, fakta kita kehidupan sehari-hari tidak perlu kita mengurusi yang demikian. Nah, karena kalau Nabi SAW mendapati seorang yang punya hutang dan dia belum menyaurnya saja, atau tidak ada yang menanggung, atau dia tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk nyaur, Rasulullah tidak mau nyolak. Nah, sebagai zajar, sebagai peringatan. Nah, apalagi yang kondisinya demikian. Jadi, kalau ternyata kebetulan itu semua kaum muslimin bertanya, tahu hukumnya ini gimana orang ini, ya minimal satu saja. Satu, ya. Karena memang khilafnya keras, khilafnya keras masalah apa tarikus sholat takasulan, hukum meninggalkan sholat karena malas. Nah, baik, hukum meninggalkan sholat karena malas. Kalau jumhur ulama menegaskan dia kafirnya. Baik, tapi meninggalkan secara keseluruhan yang dimaksud di sini. Meninggalkan secara keseluruhan. Artinya tidak mau sholat karena memang malas. Tapi kalau yang bolong-bolong ini memang lebih keras lagi perselisihan padanya. Syekh Albani menjelaskan karena panjang lebar dalam masalah ini dan beliau merujihkan belum sampai derajat kafir. Kenapa? Alhamdulillah berdasarkan hadis syafaat. Dalam hadis syafaat, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin untuk apa? Mengeluarkan dari neraka mereka-mereka yang mampu untuk dikeluarkan. Karena di antara syafaat alhamdulillah yang juga sabit yaitu syafaat kaum mukminin kepada saudara-saudara mereka yang ada di neraka dari kalangan orang-orang beriman. Perkataan mereka kanu yusalluna ma'ana wa yusumuna wa yahujun. Ya Allah, dulu mereka sholat bersama kami, kemudian puasa bersama kami, kemudian berhaji juga. Mereka minta izin untuk bisa apa? Mengeluarkan orang-orang tersebut dari neraka. Nah, setelah itu Allah perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka orang-orang yang kriterianya demikian. Berarti apa? Yang ahli sholat sudah keluar, ya kan? Yang memang dikenal mereka ahli sholat sudah dikeluarkan dari neraka. Kemudian masih apa? Mereka ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan yang kondisinya kurang dari itu. Yang minimal ada keimanan pada dirinya. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang permasalahan orang yang bolong-bolong salatnya atau yang meninggalkan salat karena malas. Ini kalau kita mau tahqiqul qaul dalam artian betul-betul membahas secara detail. Cuman ketika kita menjelaskan kepada awam ikhwanillah, mereka asalnya sudah malas, jangan diberi penjelasan seperti ini. Akhirnya nanti sudah tidak apa-apa berarti. Nah, ini termasuk dalam hikmah ketika menyampaikan. Kita nukilkan saja jumhurul ulama. Nah, mayoritas para ulama mereka menegaskan apa? Orang yang meninggalkan salat karena malas itu hukumnya kafir. Atau kalau ditanya bagaimana, ya orang yang sholat yang tidak sholat tidak pantas untuk disolati. Nah, yang tidak sholat tidak pantas untuk disolati. Itu.
Tapi bagi para talabatul ilm butuh untuk mengetahui yang demikian dengan dalil-dalil. Sehingga bedakan ketika menjelaskan kepada awam dan menjelaskan kepada talabatul ilm. Intinya kalau masalah meninggalkan sholat, karena ini termasuk musibah yang banyak menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin. Hendaknya kita lebih memperkuat sisi apa? Sisi tahdir, peringatan. Peringatkan. Bahkan hajar kalau memang mampu. Kalau di lingkungan tersebut adalah lingkungan yang bagus, kemudian diketahui ada seorang yang salatnya malas-malas, dihajar boleh. Dihajar dengan apa? Dengan harapan dia nanti kemudian merasa dikucilkan, akhirnya mau kembali untuk sholat. Tentunya setelah tahapan nasihat, tahapan untuk dia mau melakukan sholat dan seterusnya. Seorang melihat sisi maslahat pada lingkungannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Al-ahdu bainana wa baina asyirki wal kufri as-salah. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ihdad ini berhubungan dengan istri. Baik, istri ketika suaminya meninggal maka dia tidak boleh untuk keluar rumah, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai pakaian yang bagus, tidak boleh berdandan selama 4 bulan 10 hari. Kecuali pada kondisi-kondisi yang memang harus dia keluar, maka diperbolehkan keluar. Ini namanya ihdad. 4 bulan 10 hari. Ini khusus untuk istri. Tanya.